Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhilati Syifabilis Nurfatin dengan NIM 215221140 dari kelas 5B Akuntansi Syariah UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya yang mengobservasi usaha grosir baju milik salah seorang pedagang yang ada di Pasar Klewer, Solo. Objek observasi saya adalah usaha milik Ibu Ani yang sudah didirikan 10 tahun lalu. Beliau merintis usaha ini diawali dengan proses yang cukup panjang. Berawal dari bekerja dengan orang lain sampai akhirnya beliau memiliki kios sendiri. Sampai terjadilah suatu krisis yang cukup serius karena adanya insiden kebakaran pada tahun 2014 silam. Walaupun sempat mengalami krisis tersebut, saat ini kios Ibu Ani sendiri mampu beradaptasi dengan cukup baik di antara kios-kios lain yang ada di sana. Hasil observasi kali ini menyusun tema perencanaan taktis dalam suatu usaha. Perencanaan taktis itu sendiri ialah metode memecah rencana strategis menjadi rencana jangka pendek yang lebih rinci. Kesalahan dan dampak dari perencanaan ini dapat diminimalkan sehingga tidak merugikan perusahaan, karena saat terjadi kesalahan kecil, taktik langsung dapat diubah dengan cepat. Perencanaan ini merujuk pada permasalahan beliau yang terkadang kesulitan dalam menangani barang dagangannya karena tidak memiliki pegawai tetap. Ada dua alternatif dalam observasi kali ini. Yang pertama, menambah karyawan dalam proses usahanya agar selesai tepat waktu. Kemudian yang kedua, memperpanjang waktu dalam pengiriman sehingga konsumen menunggu lebih lama. Pada alternatif yang pertama, yaitu menambah karyawan, dapat memiliki manfaat, diantaranya usaha dapat berkembang dengan berjalannya waktu. Kemudian dari alternatif yang kedua, yaitu memperpanjang waktu dalam pengiriman, itu memiliki manfaat, tenaga kerja mencukupi dalam pengerjaan pesanan, namun memiliki resiko jika kemungkinan konsumen akan berkurang karena lamanya pengiriman. Sebelum mengambil keputusan taktis, perlu untuk memperhitungkan pendapatan per bulan usaha tersebut. Ibu Ani sendiri mengeluarkan modal untuk stok baju batik sekitar 2 juta rupiah di hari biasa dan sampai 5 juta rupiah pada hari-hari tertentu seperti hari-hari lebaran. Jadi total modal bisa mencapai 7 juta rupiah. Perharinya, Ibu Ani bisa menjual sekitar 5 baju batik dengan harga 80.000 per pieces. Jadi, setiap 1 bulan, kemungkinan beliau mendapatkan penghasilan 12 juta rupiah. Kemudian, setiap bulan, biasanya ada konsumen yang membeli sampai 3 lusin baju dengan total sekitar 2.500.000 rupiah. Jadi, total omset setiap 1 bulan sekitar 14.500.000 rupiah. Kemudian setiap bulannya, Ibu Ani harus membayar BOP berupa pajak sebesar Rp25.000, kemudian biaya retribusi sebesar 1.500 per hari, jadi 1 bulan 45.000, kemudian biaya jasa bersih-bersih pasar sebesar 10.000 dan juga bensin sebesar 30.000, jadi total Rp110.000. Dari hasil tersebut diperoleh total biaya sebesar Rp7.110.000 dari biaya beban sebesar 7 juta dan juga BOP sebesar 110.000. Kemudian menentukan biaya tenaga kerja. Satu karyawan itu bisa dibayar 50.000 per hari di hari-hari biasa. Jadi total 1 bulannya sekitar Rp1.500.000. Jadi keuntungan sebelum memiliki karyawan, Ibu Ani dapat meraih keuntungan sebesar Rp7.390.000. Kemudian, setelah memiliki karyawan, beliau bisa meraih keuntungan sebesar Rp5.890.000. Nah, setelah membuat keputusan tersebut dan dianalisis mengenai fenomena di atas, keputusan yang mungkin dapat diambil oleh Ibu Ani yaitu menambah 1 karyawan untuk membantu operasional usahanya. Dengan begitu, laba bersih semula dikurangi Rp1.500.000 untuk biaya pokok bagi tenaga kerja. Jadi laba yang didapat menjadi Rp5.890.000. Sekian pemaparan observasi dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.